di tingkat RT, baru keamanan di tingkat RW. Keamanan pribadi yang bagaimana? Mulai dari gerbang, mulai dari aset kita punya motor, punya mobil, punya kunci pintu, ya harus kita amankan. Simpan dan taruhnya harus kita benahi kembali. Kejahatan sekarang itu sudah susah diprediksi. Kadang-kadang eskalasinya meningkat, mereka makin pintar, makin lihai, karena mungkin sudah sering nonton di TV. Keamanan untuk tingkat lingkungan RT apa? Kita harus berkoordinasi dengan kepala RT. Bagaimana sekat-sekat lingkungan perbatasan, pintu-pintu rembesan yang mudah dilalui oleh para penjahat. Kalau memang memungkinkan untuk ditutup secara paten, patenkan. Kalau memang tidak bisa ditutup secara paten, ya dengan cara tumbuh-tumbuhan kita tanamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Keamanan tingkat RW bagaimana? Keamanan adanya pas satpam di depan, dia hanya bisa memantau sebatas minim, hanya keluar masuk, tapi dia tidak bisa mendeteksi. Untuk itu saya berharap kepada koordinator Pak RW, mereka direfleksi, mereka dianalisa. Kadang-kadang mereka jenuh, kadang-kadang mereka juga lelah, kadang-kadang mereka pun juga rasa malas ada. Untuk itu direfleksi, apa sebulan sekali, 2 bulan sekali, sehingga memacu mereka untuk bekerja untuk lebih baik lagi. Lebih idealnya lagi dibentuknya ronda. Ronda itu nggak harus di kampung, ronda itu pun juga di komplek boleh. Bukan karena ada satpam kita ngapain kok di perumahan ronda, tidak. Ronda itu bisa jadi hanya silaturahmi. Yang kedua, maksimal bisa menjaga keamanan seutuhnya di wilayah regensi. Tapi insya Allah kalau sudah kita punya niat yang baik, waspada, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Kedua, kejahatan terhadap anak luar biasa meningkat. Anak-anak kita ini kadang-kadang dilirik oleh penjahat, kadang-kadang juga dikeker oleh penjahat. Untuk itu, mereka aset kita paling besar, ayo kita jaga. Jangan mereka jadi korban. Kalau ada warga-warga sini, mohon maaf apabila terjadi yang tidak diinginkan, yang jangan juga dilakukan terhadap mereka. Mereka itu aset kita, yang harus kita jaga. Kita sering memberikan komunikasi terhadap mereka. Apa yang terjadi pada dia pada suatu sekolah, apa yang terjadi pada dia pada saat main bersama temannya. Kita tidak bisa memprediksi kejahatan terhadap mereka, kapan dan waktunya terjadi. Tapi kalau kita sering berkomunikasi, kita kasih ilmu tips yang paling baik bagi mereka, insya Allah mereka bisa menjaga itu semua. Lepas dari mereka itu, pengawasan orang tua sering antar anaknya, antar jemput sekolah, ke PAUD, pengajian. Saya menghimbau juga untuk yang mengantar ibu-ibu, kalau pakai jilbab juga nggak salahnya pakai helm, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya dekat. Kadang-kadang itu yang diremehkan oleh kita, kadang-kadang ya yang tidak yang kita lupakan, padahal itu sangat berguna banget kalau kita menggunakan helm untuk menjaga sesuatunya. Dan kalau bisa jangan semuanya diangkut 3 orang, 4 orang, yang punya satu tujuan, jangan diangkut semua, kalau perlu gantian. Karena keselamatan keamanan itu kan milik kita bersama. Yang ketiga, kejahatan narkoba. Narkoba luar biasa. Kita harus berantas narkoba. Itu musuh kita bersama. Kalau perlu memang seharusnya dari tingkat paling bawah kita gelorakan narkoba itu, kita berantas, kita bikin semangat untuk tidak kenal barang haram itu. Karena apa? Barang itu sudah ada di mana-mana, sudah berat, sudah darurat kata Presiden. Karena apa? Di tingkat kita sama-sama tahu semua di TV, semuanya kena. Polisi ada juga yang kena narkoba, ada tentara, lembaga, kementerian, aparat penegak hukum, pelajar, kepala daerah, semuanya ada. Mereka dekat sama kita, kita harus peduli, kita berantas dari diri kita sendiri. Kalau ada teman, saudara, atau orang lain yang kita tahu, kita ingatkan. Yang terjadi, kita biarkan mereka untuk melakukan itu. Yang keempat, berkaitan dengan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Konflik sosial masyarakat pasti ada.
Saya berharap konflik-konflik yang terjadi di regensi bisa diredam, yang besar dikecilin, yang kecil dihilangkan. Karena apa? Itulah dinamika hidup. Setiap konflik ada masalah, setiap kehidupan ada masalah. Saya harap permasalahan itu mulai dari kecil, mulai dari anak-anak bisa jadi timbul masalah, terjadi gesekan dengan tetangga, dari pohonan juga bisa jadi masalah, bisa jadi gesekan dengan tetangga, dari cara penempatan barang.